Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dropship. Ya teman-teman, jadi di video kali ini ya teman-teman, dan video yang akan datang, saya akan membuat beberapa video. Saya buatkan playlist khusus yang membahas mengenai dropship ya. Jadi selain sebagai freelancer, saya juga seorang dropship di beberapa marketplace ya teman-teman, di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Dan saya saat ini sudah mengelola hampir 1000 toko ya. Maka dari itu saya juga ingin share pengalaman saya, ilmu saya menjadi dropship ya teman-teman. Caranya kalian kalau misalnya ingin menonton video saya, gampang banget, tinggal di subscribe aja dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau saya upload video kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Nah, tapi ini karena berhubung ini video pertama saya ya yang membahas dropship, saya akan menjelaskan sedikit ya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang pertama, saya sudah pernah membuat video yaitu urutan perjalanan sebuah produk dari produsen pertama sampai ke tangan konsumen. Itu melewati banyak sekali melewati banyak sekali tangan, dari produsen, terus distributor atau depo, lalu turun lagi ke grosir, indogrosir, special outlet, turun lagi ke retail, semi grosir, warung kecil, baru ke konsumen. Nah, terus gini, kita harus mau berkembang dan berinovasi. Karena apa? Karena memang nggak bisa dipungkiri, yang pertama kita hidup di era digitalisasi, di era modern, di era gadget, di era yang apa-apa itu serba online. Nah, jadi begini teman-teman, untuk dropship itu berbeda sama stokis atau reseller. Kalau misalnya reseller, misalnya gini, seperti teman-teman subscriber yang sudah biasa membeli produk rokok dari saya, seperti ini, rokok yang ini, dan rokok Sangkretek dan sejenisnya lah. Nah, itu kalian bisa dikatakan stokis. Jadi kalian beli produk dulu sama saya, lalu kalian jual lagi ke toko-toko atau ke warung-warung. Itu bisa dikatakan kalian adalah seorang reseller atau stokis ya. Jadi seperti itulah ya. Nah, tapi kalau misalnya dropship itu beda. Dropship kita hanya berjualan gambar, berjualan foto produk. Itu namanya dropship. Tapi syarat menjadi dropshipper itu apa sih? Yang pertama, kita harus mempunyai toko online ya. Dan toko online-nya itu harus berbeda dengan toko online-nya supplier. Misalnya kita mau ambil produk dari Lazada dijual di Tokopedia ya. Kita harus mempunyai toko online di Tokopedia ya. Karena apa? Karena dropship itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dropship ekstern dan yang kedua intern. Nah, untuk saat ini yang dropship intern atau satu marketplace itu tidak bisa ya, karena satu nomor SI tidak bisa digunakan di marketplace yang sama. Nah, mungkin kalau misalnya kalian itu belum paham banget atau baru tahu mengenai usaha dropship, pasti bingung. Saya sangat yakin kalian akan bingung ya. Tapi tenang, saya akan buatkan videonya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami mengenai dropship ya teman-teman. Nah, mungkin juga kalian akan timbul pertanyaan seperti ini, Masnya mengelola 1000 toko. Yang bener Mas. Nah, jadi gini, kembali lagi saya katakan, kita saat ini hidup di era yang modern ya teman-teman. Jadi saya menggunakan sebuah software ya atau tools yang membantu saya untuk meriset produk apa yang sedang tren, dan tools tersebut juga bisa saya gunakan untuk melakukan scrap ya. Scrap atau istilahnya apa ya, ngambil foto deskripsi itu bisa teman-teman. Dan ada software satu lagi tools namanya monitoring toko, dan itu digunakan untuk memantau toko saya. Jadi saya nggak perlu membuka 1000 toko setiap kali saya buka, nggak perlu, karena setiap ada pesanan baru, ada chat masuk, itu kita bisa filter ya, otomatis itu masuk di menu utama. Istilahnya 1000 toko itu kendalinya ada di satu tools kayak gitu. Jadi nggak sesusah yang kalian bayangkan. Tapi memang susah di awalnya sih. Tapi kalau misalnya kalian udah jalan, saya yakin bisa. Ya, bukan hanya dropship ya teman-teman. Tapi semua usaha memang di awalnya susah. Sebentar, tenggorokannya agak ini teman-teman, agak kering. Order kopi juga ada teman-teman di toko online saya, di Tokopedia ya, linknya ada di bawah video ini. Ngopinya biar samaan sama saya lah ya. Nah,
Tadi sampai mana kita? Ya, jadi saya dibantu sama tools kayak gitu ya teman-teman. Tapi saya belum mau menyebutkan toolsnya seperti apa, karena saya akan membuat video ini itu bertahap, step by step, supaya audiens saya benar-benar paham ya teman-teman. Kalian coba cari tahu di kota kalian, kalau sekolah dropship bayarnya berapa? Puluhan juta teman-teman. Tapi di channel YouTube ini saya akan ajarkan gratis, ya, gratis. Caranya kalian kalau misalnya ingin mengucapkan terima kasih, tinggal subscribe aja ya teman-teman sebagai hadiah terima kasih untuk saya. Karena subscribe dari kalian walaupun kelihatannya hal sederhana, tapi bagi saya itu sesuatu yang sebuah dukungan ya teman-teman. Menurut saya itu adalah sebuah dukungan. Dan di 50.000 subscriber saya akan membuat giveaway spesial lah pokoknya teman-teman ya, di 50.000 subscriber. Ya, jadi itu yang harus dipersiapkan. Itu adalah pengertian dasarnya ya teman-teman mengenai peluang usaha dropship ya. Untuk part 1, part 2 nya cara memulainya, tenang, akan saya buatkan videonya yang berurutan supaya kalian benar-benar paham ya. Dan kalau misalnya kalian setuju saya membuat video dropship ini, kalau kalian tertarik ingin menjadi dropship, silahkan komen, saya setuju banget gitu. Jadi supaya saya lebih semangat, supaya saya antusias memberikan ilmu ini gitu loh, secara publik kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kalian nggak antusias, mas membahas freelance aja, nggak usah membahas dropship, ya saya ngikutin kalian ya. Karena sebagai seorang content creator ya hanya mengikuti permintaan dari subscribernya ya teman-teman. Itu sih mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya kalian setuju, silahkan komen saya setuju banget gitu. Nanti saya buatkan videonya, semuanya saya buatkan tutorialnya menjadi dropship, cara mengelola banyak toko, cara mendapatkan orderan banyak, itu semuanya ada caranya, semuanya bisa dipelajari ya. Oke, saya membuat video ini saat ini posisinya di hari raya Idul Adha ya. Selamat hari raya Idul Adha ya teman-teman. Gimana kalian udah kurban apa belum? Kurban perasaan. Sama berarti ya teman-teman. Oke, see you next time ya. Sampai di sini dulu videonya ya. Saya mau nyate. Makasih yang udah stay nontonin saya di channel YouTube Sales Magic ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow IG saya @bangkit_real ya. Kalau misalnya punya pertanyaan mengenai sales sama marketing, bisa tanyakan pas saya live di channel YouTube, di IG ataupun di Tokopedia saya, Sales Magic Real. Kalau pas live, silahkan tanyakan ya teman-teman, pasti akan saya jawab. Karena kalau pertanyaan yang masuk, terkadang saya memang nggak ada waktu. Dalam artian chatnya terlalu masuk teman-teman, yang nge-DM itu banyak banget. Terus gini, misalnya tanya, mas cara jadi freelance gimana? Kalau saya jawab, saya jelaskan, jempol saya yang keriting, ya. Makanya saya menjawab pertanyaan itu ya dengan cara membuat video seperti ini kayak gitu. Jadi biar yang lain juga yang punya pertanyaan yang sama bisa ikut tahu juga kayak gitu sih ya. Oke, see you next time teman-teman. Jangan lupa di subscribe.